juga harus kuat kan. Jadi aku nggak perlu yang kayak oke lah matematika, karena kan ada yang anak kimia itu dia nggak tahu teorinya aja tuh, tapi matematikanya aman. Tapi ada yang nggak bisa kedua-duanya, itu pusing itu orang tuh. Soalnya kan anak ini gitu kan. Nah kayak gini nih, nomor 3 kita langsung loncat nomor 3 kan. Kalau nomor 1 itu nanti, karena ini kan teori, ini Iya, teori itu itu beda teori. teori gitu. Tapi kita fokuskan ke yang namanya hitungan dulu. pH larutan yang dibuat dari 0,02 mol HCl dalam 20 liter. Ingat, yang dalamnya pH itu adalah dari konsentrasi dari H plusnya. Nah, konsentrasi H plus itu adalah mol dibagi volume. Coba molnya berapa, volumenya berapa? Silakan bagi. Mol bagi volume. Jadi 0,02 dah Kak, 0,02 1 kali 10 pangkat min 4 bener Kak? Per 20. 0,002 dibagi 20 kan? Iya. Iya. 0,002 dibagi 20. Diuji nih anak paling matematikanya. Ayo, dalam waktu 5 detik aja. Jadinya kan 2 kali, ntar Kak, 2 kali 10 pangkat min 2 per min 2 kali 3. 10. Oh iya Kak, min 3. Min 3 sama min 1. Kok min 1? Kan 20. 21. 21 Kak. Salah dengar itu. Jadi sama dengan salah dengar. 1 kali 10 pangkat min 4. Berarti jawabannya 10 pangkat min 4. 4, iya. Itu masih H plusnya. H plusnya. H plusnya 10 min 4. Berarti pH-nya ada. pH-nya kan min log. Jadi min log kali 1 kali 10 pangkat min 4. Min log 1 kali 10 pangkat min 4. Jadinya 4 log 1. Jadi 4. Yes, 4. Mudah lah itu mah. Ini dalam waktu 5 detik lo selesai. Iya. Larutan HCl dalam air dengan pH 2 akan berubah menjadi pH 3 bila larutan diencerkan. Ini menggunakan rumus V1M1. V1M1 perbandingan Kak ya? Iya, V1M1, V2M2. Iya, V1M1 perbandingan. Kita dianggapin kalau misalnya pH-nya 2 kan berarti konsentrasinya adalah pH-nya 2, konsentrasi. Berarti H plusnya berapa? 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2, berarti 10 pangkat min 2. Kalau dia pH-nya 3, berarti 10 pangkat min 3. Nah, gitu. Ini nih Kak masih di asam basa atau masih di asam basa awal atau sudah di ini? Ini di asam basa awal. Masih awal ya Kak, bukan yang di apa sih? Belum sampai ke penyangga, belum sampai ke ini itu belum. Oh, belum sampai ke penyangga, belum sampai yang ke titrasi. Wah, itu mah belum, jauh itu. Oh ya, berarti M1 kali M. V1M1, V2M2. Bentar. Nomor 4. M1 V1, M2 V2, M2 V2. Jadinya 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2 kali V1, 10 pangkat min 3, V2. Jadinya V1 per V2. V2 per V1. 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 10 kali Kak. 10 pangkat min 2, 10 pangkat per 10 pangkat min 3. Iya Kak? Terus dia apa ya Kak? Itu kan V1-nya. Nah, V2 itu adalah V1 tambah X. X itu biasanya
X itu biasanya larutannya berapa, itu misalnya kayak diencerkan berapa kali kayak gitu kan. Ini kan udah pasti jawabnya 10 kali dong diencerkannya, karena Tunggu, udah tunggu. benar. Kan V1 itu tadi 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 10 3. pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 3 dikali V2. Berarti kalau kita bandingkan V1 dengan banding V2 itu adalah, atau V2 itu V2 per V1 itu berapa kali? Itu ya udah 10 min 2 per 10 min 3. 10 Iya. kali. Terus Udah gitu doang. 10 kalinya dapat dari mana, Kak? Oke, aku uji matematika kamu. 10 pangkat min 2 dengan 10 pangkat min 3 berapa? 10 pangkat Kalau min kita 2 bandingkan. sama 10 pangkat 3. 10 kurang 1. 10 10 pangkat pangkat 1. 10 Iya. kan? Iya. Oh iya, 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 Kak. Iya, Kak. Ayo, ayo Iya, kita. Kak. Iya, Kak. Iya, benar, benar, Iya, Kak. ayo. Gitu. Harus Sudah terbiasa sampai situ dengan nggak, Kak? apa? Sudah sampai situ. Berarti itu enggak apa? Enggak ada nyari pH-nya lagi. Atau masih Kan nyari yang pH, ditanya Kak? apa? Kan yang ditanya apa? Total HCl dalam air dengan pH. Kan pH udah diketahui. Oh iya kan baru jadi pH 3 bila larutan diencerkan. Gini loh. Bentar ya, kita atur cara berpikir kamu di kimia sama cara berpikir kamu di matematika. Matematika itu kan mungkin ilmu pasti kan. Dan dia udah track line, tapi konteksnya sama, ada kesamaannya di sini, tapi teorinya beda. Kesamaannya adalah kamu pahami soal yang diketahui apa, terus yang ditanya apa. Jadi nggak buru-buru kamu ngerjain. Nah itu kalau yang kimia sama fisika. Tapi kalau dari matematika konteksnya sama, kamu bisa buru-buru karena kamu udah tahu konteksnya duluan di awal. Itu matematika gitu. Jadi nomor 4 nomor 3 itu nggak bisa tiba-tiba ini gitu. Nah, yang kenapa aku jawab langsung ini, jawabannya adalah V1 M1 V2 M2 karena aku udah screening soal. Nah, di screening soal ini yang diketahui adalah pH-nya 2 berubah menjadi pH 3. Oh, ini namanya tadi kasus pengenceran namanya. Iya, pengenceran. Nah, pengenceran itu apa? V1 M1 sama dengan V2 M2. Dua. HCl lagi. Ini valensi 1 namanya. Kalau valensi 1 gas aja, berarti pH 2 10 pangkat min 2, pH 3 10 pangkat min 3. Itu cara berpikirnya. Setelah itu barulah kamu gunain matematika kamu situ. Itu konteksnya. Nomor 5 sama. Apa yang diketahui dari soal, yang ditanya apa? Nah, yang ditanyain nomor 4 itu adalah ditanyain tentang dia diencerkan berapa kali sih sebenarnya? Oh, ternyata dia diencerkan sebanyak 10 kali. Tapi kan V1 sama V2-nya nggak diketahui. Oke, itulah kita bermainnya namanya logikanya. V2 kita bandingkan V1 berarti bisa jadi ini ada 10 kali. Atau V2 itu sama dengan 10 kali V1. Gitu diencerkan. Kalau V1-nya 10 berarti V2-nya 100. Nah, 100 itu misalnya V1-nya 10 mili. Maka airnya 90. Biar cukup 100 V2 itu. Karena V2 itu adalah V1 tambah air. Kayak gitu. V2 tuh V2 V2 Mudah lah ngajar anak olimpiade mah gini mah. Ya. Nomor 5, coba analisa dulu straight. Tunggu, Kak, nomor 4 ini berarti kita masih nyari pH. pH-nya, pH apa sih namanya? pH aslinya. Apa? Enggak, sekarang gini loh. Sekarang kamu paham nggak yang diketahui di soal itu apa? Iya, yang diketahui itu kan apa sih? Larutan dalam airnya itu kan 2, dan itu dia itu apa namanya? Apa yang diketahui dari soal? Yang kamu ketahui dari soal itu apa? Itu kan pengenceran tuh, Kak. Iya, yang kamu ketahui dari soal apa? V. Bukan V1 sih. V itu apa? Volume. Apakah ada volume dari nomor 4? Enggak. Apa yang kamu tahu dari soal? Itu highlight-nya. Itu dulu. Kalau udah kamu tahu apa yang ketahui soal, kamu nggak akan nanyakan, Kak, ini tanya pH ya? Ini pH udah ada. Nah, ngapain kamu nyari lagi?
Oh, berarti udah cukup sampai 10 kali itu aja. Iya kan nggak disuruh apa? Kan jawabnya cuma 10. Emang kamu suruh nyari PH lagi? Ke PH-nya udah ada. Oh, tidak. Kan tadi itu kan udah ada sedikit ngerjain tuh, Kak. Jadi kan di PH awalnya tuh sama B sih. Jadi jadi kami nyari PH dan untuk nentuin si M1 sama M2 nih, Kak. Berarti itu tuh cuman logis kita B lagi, Kak, ya. Untuk nentuin itu tuh. Apa sih? Oke. Aku kok gini. Nggak apa ya, karena kan emang aku jujur cara duitnya kayak gini. Kalau aku ngajar orang Olimpiade itu beda gitu. Olimpiade apapun, karena aku juga ngajar Olimpiade matematika soalnya. Jadi caranya tuh beda. Kebawa dan ke trigger ya biasa. Karena ini loh, maksud aku tuh adalah kita kan mainkan logika nih, ya kan? Ya. Aku selalu bilang ke anak matematika, 10 itu bukan berarti 10 itu bukan berarti dia nggak ada pangkat. 10 itu adalah 10 pangkat 1. Iya. A itu bukan berarti nggak ada pangkat. A itu A pangkat 1. Itu kita udah paham akan itu. Oke. Balik awalnya rumusnya itu adalah kan ini pH 2. pH itu sama dengan 2. Berarti kan ingat dia valensi 1. HCl. Itu bukan H2SO4. Enggak. Dia valensi 1. Sesuai dengan rumusnya kan kita tahu konsentrasi H+ sama dengan A kali MA. Sedangkan atau A kali M, ini M-nya yang kamu cari. Ya kan? Iya. Nah, karena logika udah dapat kalau pH 2, kamu tadi udah jawab 10 pangkat min 2 M-nya. Ya udah. Karena kan otomatis kan kamu kalau mau nyari lagi pH 2 berarti 2 sama dengan min log itu tadi tuh akhirnya dapat apa? Konsentrasi H+-nya juga sama dengan 10 pangkat min 2 kan? Tapi dapat juga MA-nya 10 pangkat min 2 kan? Iya. Tapi kan kita nggak langsung ujuk-ujuk kayak tiba-tiba oke. Kamu cari dulu ya ininya pH-nya berapa? Oh, pH-nya 2. Iya, cari dulu kasih H+-nya. Udah dapat H+, kita masukkan A-nya 1, H+-nya 10 pangkat min 2. Nggak ada. Kamu nggak perlu dicejalin kayak gini karena kamu anak olim. Karena ini mainnya matematika. Oke. Ya. Makanya aku langsung anggap pH 2 10 pangkat min 2, pH 3 10 pangkat min 3. Kenapa langsung cer kayak gitu? Karena dia HCl. Kalau H2SO4 baru kita cari. Paham. Makanya kayak gini tuh diencerkan, itu cuma mencari apa? Perbandingan V2 sama V1 aja. Udah cukup itu. Jadi kamu nggak perlu nyari pH selanjutnya berapa, pH ini nggak perlu. Oke. Pertanyaan sama. Kalau kamu udah ngerjain ini yang sama, berarti cara nyari ini itu adalah cara nyari soal kimia. Kamu boleh menggunakan cara panjang atau kamu boleh menggunakan cara pendek. Kamu boleh menggunakan cara kamu tadi, nggak masalah. Tapi ingat waktu. Apakah waktunya cukup untuk mengerjakan semua soal ini dalam waktu jangka, kalau panjang misalnya 2 jam, kamu ngerjakan soal pakai kamu tadi, silahkan. Tapi kalau saya, kalau untuk mengerjakan, selagi itu bisa shortcut, cepat, selesai. Yes. Itu tergantung kamu. Cara cepatnya gimana, Kak? Lah, ini cara cepat yang sudah saya ajarkan kamu, itu cara cepatnya. Oh, cara lambatnya itu yang pakai yang kita jabarin siko-siko itu pakai rumus. Iya. Ini H+ 10 pangkat min 2. Terus cara lambatnya kan yang kamu bilang tadi. Iya sih, Kak. Kan aku balikin yang kamu ngomongin tadi loh. Kan kamu yang bilang, Kak, kami kan udah ngerjain ini juga. Kami udah ngerjain ini juga nih, Kak. Tapi cara kami itu kami nyari pH-nya lagi. Terus ini akhirnya tapi sama kok hasilnya 10 kali. Itu kan cara lama kamu berarti. Iya. Ya udah, sesuai ya. Aku balikin berarti ini langsung kita nyari OH-nya nih, kita langsung 0,2 kali. Ini nggak ada OH-, nak. Perhatikan, nggak boleh salah konsep. Nggak ada OH- di sini. Karena ini HCl itu asam. Yang nomor 5 loh, Kak. Ya Allah, kan masih kebalik ke nomor 4 tadi, tiba-tiba tadi kata kakak sama baik, kitanya kakak nomor 5 ini sama baik kayak kita nomor 4, kata kakak tadi gitu. Ya Allah, ini kami konsepsi. Aku kira kamu kan kayak nanya nomor 4 itu gimana kan, karena nomor 5 belum. Nomor 4 udah masuk nih langsung kalau kita udah ini ngertinya, berarti 10 pangkat min 2 nih 10 pangkat min 3 gitu. Nah, kalau nomor 5 itu caranya sama kayak nomor 3. Oh, nomor 3. Beda, karena kan beda konteks tuh. Apakah dia sama pH-nya 2 sama pH 3 kan nggak pakai pH.
Ya. PH. Ya benar berarti nomor 5 ini kita nyari OH-nya dulu kan, Kakak. Coba ya, benar jawaban kami nih. MB kali KB. KB sama dengan ini 0,2 kali 10 pangkat min 5. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 6. Akar 2 kali 10 pangkat min 6. Di itu ya Kak, dikeluar ya akarnya. Akar 2 dengan 10 pangkat min 6 itu berapa akarnya? 1,4 kali 10 pangkat min 3. POH-nya POH min log kali 1,4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 log 1,4. Jadinya 3 kurang 0,146. 3 kurang 1,46 2 4 5 8 2 28 2,854 POH-nya. Dikali 10 pangkat berapa? Tadi kan pH-nya 1,4, OH-nya 1,4 kali 10 pangkat min 3. Kan? POH-nya tadi kan jadinya 3 log 1,4. 1,4. Jadi 3 dikurang 0,146. Log 1,4. Berarti itu POH-nya. Ya, kita cari pH lagi. pH-nya kan 14 dikurang 2,854. 2,854 berarti 641 11,146 down. Ya Kak? Oke. Jangan terlalu lama, itu terlalu apa tuh kayak lama gitu kan. Oke, kalau udah sampai set ininya udah benar nih konteksnya. Cuman dari 3 kurang log 1,4 tuh kamu nggak perlu nyari berapa dikurang 3 kurang log 1,4 nggak perlu dicari. Nah, untuk nyari pH-nya Kak gimana? Jadi kan pH-nya kan 14 kurang. Oke. Dengarin baik-baik ya Putri. pH tambah POH sama dengan 14. Kan ini ketentuannya gini nih. pH tambah POH itu kan sama dengan 14 tuh. Berarti kalau kita mau cari pH, itu berarti kan 14 kurang POH. Berarti kan kurangin 14 dikurangin ini. Ya. 14 dikurang 3 kurang log 1,4. Jadi itu secara sekilas kita tuh langsung dapat. Kalau misalnya kamu udah nanti ya. Kalau kamu udah dapat POH 11 tambah log 1,4. Jadi kamu tuh tinggal cari log 1,4 berapa ditambah 11, selesai. Oh, oke. Jadi nggak perlu tuh yang kayak kamu bilang 3 kurang itu nggak perlu dicari dulu. Yang penting kalau udah 3 kurang log 1,4, secara logika langsung dapat, oh berarti ini 11 tambah log 1,4. Nanti kalau ketemu dengan 5 kurang log 2 POH-nya, oh berarti ini adalah 9 tambah log 2, gitu. Jadi biar cepat. Ya, oke. Nomor 6. Derajat keasaman pH larutan asam. Nomor 6 sekarang berarti ya. Kalau ini diakarin, akar Ka kali Ma. Akar. Ini konsentrasi A+. Akar Ka kali Ma. Nomor 7 kan? Nomor 6 kan, Kak? Nomor 6. 2 kali 10 pangkat min 5 kali 1 kali 1 10.
akar 2 kali 10 pangkat min 6. Jadinya 2 kali 1,4 kali 10 pangkat 3. Bener ya? 1,4 kali 10 pangkat 3. pH-nya min log 1 kali 3. 3 berapa? 3. Pas. 3 log 1,4. Salah. 3 kurang. 3 kurang log 1,4. Aku boleh nanya serius? Teorinya kamu udah dapet nih. Aku ngasih teori nih. Matematikanya kamu nggak perlu diragukan. Paham nggak? Jadi matematika kamu tuh kayak, Kak bener nggak kayak ini? Jangan dong. Aku udah percaya banget nih. Udah terlanjur percaya sama kamu matematikanya. Jadi secara alur kamu udah benar. Gitu. Tapi asal jangan ragu-ragu. Itu. Kalau udah alurnya udah benar, lanjutin. Kak udah bener, wah keren. Tak 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 tak, tak. Selesai, dapat ya. Tapi jangan gegabah, jangan yang nggak percaya diri gitu. Nggak pede Kak, nggak pede ini Gitu. kok. Kelihatan. Jadi kayak lanjutin ini nih. Karena tuh ini kan kakak udah bilang dari awal kan, kimia itu teorinya mungkin kamu yang nggak sulit, tapi ketika udah masuk ke bawah karena dia berhubungan sama matematika, aman. Percaya, aman. Beda loh Kak, beda jauh. Bukan masalah beda jauh, Mali. Ini ya, lihat ya. Kakak kasih dulu. Kan udah kakak jelasin, teorinya sama tuh. Urusan ke bawahnya kan bisa hubungannya dengan ini, dengan kayak matematika juga 10 lah, 2 lah gitu. Jadi kamu nggak perlu gitu. Maksudnya gini kan, kayak aneh. 2 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan 10 pangkat min 1. Kan ini kan proses ke bawahnya tuh matematika semua. Intinya ini adalah 2 akar dari 2 kali 10 pangkat min 6 atau 10 pangkat min 3 kali 1,4 atau 1,4 kali 10 pangkat min 3. Itu urusan kamu karena kamu belajar matematika di sini. Nah, selanjutnya adalah baru menggunakan konsep. Oh, berarti ini adalah 3 dikurang log 1,4. Selesai. Ya. Oke. Nomor 7. Nomor 7 ini paham nggak teorinya? Biar di ini dulu. Nomor 7. Teorinya nih Kak, bentar. Dia udah literasi dah sini Kak. Iya. Tapi nomor 7 itu aku ngerjain cuma 1 detik. Dapat. Karena ada di kimia itu kita sebut dengan konsep asam kuat sama basa kuat ketemu apa? Jadi apa dia? Asam kuat ketemu basa kuat. Tahu nggak jadi apa? pH-nya langsung. Enggak. pH-nya 7. Jadi kamu nggak perlu ngerjain, ini kamu tulis langsung 7. Selesai. Oh, kalau asam kuat sama basa kuat. Tapi teorinya harus diperkuat. Artinya apa? Kamu harus memahami konteksnya. Oh, ini itu adalah ACl. ACl itu asam kuat. Fokusnya ke sana. Oh, NaH itu basa kuat. Selesai. Mau kayak gimana pun dia di sini, mau 300, HCl-nya 0,6, misalnya ini nggak peduli. Nggak perlu. Ya. Gitu. Maka soal ini yang kalau keluar enak. Kita nggak perlu banyak waktu buat ngerjain ini. Oh, berarti kalau udah yang ketetapannya tuh cuman di asam kuat basa kuat Kak, yang di asam lemah kalau ini enggak. Oh enggak, itu beda lagi. Kalau asam lemah dengan basa kuat itu pasti ada lagi aturannya. Nah, basa kuat sama itu ada apa ya, sama-sama lemah itu ada lagi. Tapi kalau kuat sama kuat, soal itulah kalau bisa paling banyak disoalkan. Karena itu yang paling enak. Kan langsung pH 7. Pasti yang ditanyain pH juga. Gak ada yang ditanya yang lain. Nanya apa coba dia? Nanya larutan. Orang ada. Ininya, molarnya. Mau nanya apa? Nggak ada. Oh iya. Itu yang terjadi. Enggak. Dalam percobaan
literasi ditetapkan ke dalam laporan CL data kekeluargaan. Bukan. 0,4 mili. Tentukan konsentrasi HCl. Oh, ini V1M1. Ya, V1 udah perbanding. Pakai A. Ya enggak sih, Kak? Pakai N1 atau A itu, Kak. Iya, tapi kan A-nya nggak ada. Pokoknya enak kalau dia HCl sama NaOH tuh nggak ada, karena A sama B-nya nggak pakai. Karena kan satu semua. Jadi kita cukup V1M1 aja. V2M2 selesai. Nanti sebenarnya dia tuh V1H1 ya, apa V2H2 kayak gitu. Cuma karena konteksnya dia apa tuh? Kan ini 15 mili, 25 gitu kan. Nah, kamu perlu ngali-ngalikannya ini. Percobaan sama. Gitu. Oh, berarti dia diketahui. Kami belum ngerjain loh, Kak, yang ini. Oh, V1-nya V1HCl 25 mili. V2-nya 25 mili. Terus yang NaOH 14 mili, V2-nya 16 mili. Jadi 16 mili ya dia berarti. Ini sebelum itu udah usah pakai perbandingan dulu, Kak, ya? Kalau aku kayak nggak mau ngerjain 2 kali. Oh, jadi kayak mana, Kak, kalau udah ngerjain 2 kali? Soalnya kami di catatan kami ngerjain 2 kali. Kan ini kan percobaan 1 sama percobaan 2. Kenapa nggak kamu tambahin mereka terus bagi 2? Iya. Oh, Kan datanya 25 tambah 25 bagi 2. 25 berarti HCl-nya. NaOH tambah ini kan 14 tambah 16 bagi 2, 15 berarti 15. dia. Bandingkan. Selesai. Oke, Kak. Langsung BK ya. Kayak Kakak. Enak juga kalau Kakak jadi apa? Yang jadi guru kimia kan. Nggak usah pakai langkah-langkah. Intinya aku nggak mau ribet. Satu. Soalnya aku males, maksudnya ada sih ngajar juga murid juga kan. Maksudnya kan dia di sekolahnya emang diajarin bertele-tele gitu kan. I mean like aku ngajar matematika kan sama anak jadi. Tapi sekolahnya sangat ya gitulah. Aku mikir aku harus ngajar 2 kali. 2 kali arah maksudnya. 1 sama dengan 23 bagi 25. 0,12. 23 bagi 25. 3 bagi 25, iya. 3/25. 0,2 tuh NaOH berarti ya. 0,2 3 bagi 3 bagi 25. Udah, down. Selesai. Udah kan? Kayak gini mah selesai. Tapi Kak, ya kalau ibu tuh yang ngajari itu, yang jelasin, kami tuh konsepnya gini Kak, belajarnya, kami diskusi. Ada satu kelompok yang maju, terus yang jelasin, nah terus setelah kami diskusi, dan tuh ibu tuh kalau baru salah, baru ibu tuh yang negur gitu, nah ini salah gini. Jadi itu bukan pure dari ibu yang jelasin tuh gitu. Jadi ya gitulah. Itu nggak tahu lah konsep kayaknya kayak gimana, cuman aku pribadi emang gitu, mau aku ngajar les, tapi kan emang aku ngajar les sih. Maksudnya di platform manapun emang kayak gitu sistemnya, kayak ya aku nggak mau bertele-tele anaknya tuh tiba tak gitu. Apalagi kalau misalnya gini, sama kayak aku ngajar olimpiade kimia, apa kalau ngajar olimpiade matematika, aku pasti kayak anak-anak tuh kamu nggak boleh kayak gini gitu. Maksudnya ini loh, kamu harus belajar hitung cepat, kamu harus gini garis gini. Kalau dia lelet itu waktunya masalahnya. Jadi kalau misalnya kamu bisa 25 waktu 1 jam bisa kamu kerjain dalam waktu 30 menit, sisa waktunya kamu bisa cek-cek yang lain kan, cek-cek lagi jawabannya, oh ternyata benar nih gitu. Jadi save time dan lebih mantap daripada ini. Sampai gini. Tapi beda halnya kalau emang dia tujuannya itu adalah mau pengen lihat kerjaan kita gitu. Nah, itu
Itu sebenarnya bisa juga sih sama baik kan. Yang penting kan ini. Makanya kimia itu sering abang buat rumus sendiri buat menentukan rumus cepatnya kayak gitu. Itu buat menentukan rumus cepatnya H plus itu gimana gitu. H plus misalnya untuk menentukan konsentrasi H plus dari ini gitu kan. Itu kan ada rumus cepatnya yang kayak M1V1 tambah M2V2. Nah, ini kan misalnya ini V1 tambah V2. Nah, ini kan satu tuh. Ya. Ada konteks yang lain lagi. Nah, itu kan sebenarnya bisa dibuat lagi konteks formulanya gitu. Jadi Oke. karena berarti nomor 19 itu aman karena pH-nya 13 dulu, dari 13 menuju ke titik ekivalen dia. Kayak mana Kak baca ini nih Kak? Kayak apa yang ini nih Kak? Jika volume sebanyak 10 mili maka konsentrasi larutan basa LOH. LOH itu adalah konsentrasi berarti yang tadi. Oh, 10 mili. Berarti kan ini yang 10 mili itu yang ini LOH-nya. V1-nya 10 mili. Nah, M1-nya yang ditanya. Terus nanti volume dari iya. Bukannya V1. V2-nya malah 25. Terus M2-nya malah 0,1. Oh, bukannya yang V1-nya Kak yang 25. Iya. Bukan. Atau sama aja? Jika volume larutan yang ditetapkan sebagai maka konsentrasi larutan bahasa LOH itu adalah besar. Ini 25 itu kan titik-titik tengahnya kan dia. Iya. 25 itu ketika dia udah ini ditetrasi 25 volume HX. Loh, ini volume HX yang 25 ke arah kanan. Volume HX ke arah kanan kan ini? Nah, berarti ini volume HX-nya itu yang 25. Nah, sedangkan yang 10 mili itu yang adalah milik dari NaOH tadi. Ibaratnya dia coba ngeluarin 10 mili tuh. Nah, bisa ditangkis sama 25 mili dari HX. Itu caranya sama V1M1, V2M2 juga. Berarti yang benernya tadi Kak V1-nya 10, V2-nya 25. M1 kali. Tapi kamu nggak pernah debat sama gurumu gitu. Apa Kak? Nggak pernah debat Kak? Waduh Kak. Debat itu terus Kakak berarti. salah persepsi Kak. Maksud sering debat berarti kalau gitu. Nah, gitu lah Kak. Iya, ya maksudnya itu nggak apa-apa sih. Kita tuh bukan ngedebat, bukan berarti kita ngelawan ya. Maksudnya kita kan cari kebenaran tuh. Benar Kak. Aku juga dulu kayak gitu kok gitu. Karena kayak, Bu, ini salah, konsepnya ini salah. Kan kita kan buktikan gitu kan. Itu kan sampai kayak buktikan gitu. Ya nggak masalah. Bahkan kita di kelas itu malah kita jadi nyari rumus cepatnya. Aku tuh jadi rumus cepatnya. Karena emang kalau cara kayak itu lama itu Pak, saya bilang. 2,5. Amin. 25 Kak. Iya. M1 sampai 25. 2,5. Ini kan 2,5 dibagi 10. Oh iya, 2,5 bagi 10. Belum dibagi Kak. Jadi 0,25. Selesai. Wih, segitu. Segitu apa? Segitu. Kami tuh Kak, kayak kami selalu belajar kimia tuh tidak pernah yang belibet. Pasti selalu belibet. Gitu kayak, aduh. Karena kita kemarin tidak sih Kak, tidak ketemu titik kita apa les gitu kan. Jadi belum itu. Itulah. Makanya tuh orang nggak tahu ya kenapa memang kayak. Tapi ada juga yang nggak suka dengan metode damai, maksudnya kayak ada juga yang reject gitu. Karena aku nggak suka ribet, intinya itu aja. Kayak murid itu jangan sampai dia sana sini ngejelasin kayak makanya tadi kan kamu kok kayak gitu harus gini karena langsung aja gitu, jangan usah kurangin dulu tambahin lagi ngapain gitu. Yang penting hasil akhirnya soalnya
Dan yang penting kamu tahu konsepnya itu. Yang nomor 10 sama tuh, buatlah pernyataan yang benar. Enggak usah sih. Teori soalnya kayak jelaskan konsep lain. Udah nomor 12 enggak ini. Jadi yang kayak Kayak mana nomor Kak buat itu Kak baca itu Kak? Kami tidak ngerti, serius tak bohong. Oke, kalau dihitung-hitungan kami masih oke, tapi kalau di teori, nah itu yang selalu minim Kak. oke. Ke nomor 1. Kan Yang nomor kita satu tuh oke, kami sudah itu. Kalau Arrhenius sama ini kan cuma beda di apa sih namanya? Nomor 1 itu dia beda di kalau Arrhenius kan itu zat itu yang equivalentnya menghasilkan di atas. hidronium atau Hmm. hidrogen, ya kan Kak? Kalau Hmm. Bronsted Lowry itu dia asamnya pendonor, basanya penerima. Kalau Lewis asamnya penerima, Kan basanya balik nomor pendonor. 1. Aku kira Ya, nomor 1 aman. nah, aman nomor 1 karena kami paham, karena Ya kami yang udah, jelasin ini. nggak usah Nah, ngapain. yang nomor 10 ini. Ya nomor kan kita buka ke nomor 10. Nomor 10 itu kan titik akap falannya di atas 7. Ya. Berarti Ya. kalau yang tanya di atas ini titik akap falannya di atas 7, berarti dia itu adalah P basa dong berarti. Di atas 7. Oh. Ya, yang satu berarti ini basa, yang satu lagi asam. Asam, karena dia bawah 7 titik ekivalennya. Udah gitu Selesai. aja Kak. Selesai. Udah. Udah kan? Ngapain lagi? Ya lanjut Kak. Tapi nggak tahu lah kalau misalnya dari gurumu, kenapa asam? Kenapa nggak? Kan kita lihat dari titiknya. Ini kan titiknya 7 ke atas nih. Gak mungkin dia titik ekivalennya 7 ke atas, dia itu udah termasuk ke dalam basa gitu. Kak, Dan 7 kemarin ke tuh bawah itu asam. Kan kami ketuanya ngejelasin lain. ini. Kami ngejelasin ini Kak ke depan nih. Nilai di guru itu 50 Kak. Sakit hati dan waktunya kayak mana ini yang benar sebenarnya. Entahlah ibu tuh. Gitu. Lanjut Kak. Jelaskan konsep larutan penyangga. Nah, konsep larutan penyangga kan adanya larutan baru, biar apa? Biar menyangga, misalnya gini, dia itu awalnya kan memang pH-nya 5. Nah, ketika ada larutan penyangga, dia itu nggak geser, mungkin dia cuma 4,9 Dia cuma atau turunnya sedikit, naiknya sedikitnya Kak. gitu. Jadi intinya kan gitu kan. Dengan adanya larutan itu, baru itu. Jadi nggak yang pengaruh signifikan. Nah, itu larutan Oh, penyangga. oke Kak. Ada larutan penyangga asam dan ada larutan penyangga basa. Mm. Dan konteksnya itu. Nah, biasanya itu kan biasanya yang kuat sama yang lemah gitu. Kuat sama Nah, lemah. kalau kuat sama lemah tuh Kak, dia jadi apa? Ada tuh kami lupa. Larutan penyangga. Kuat sama lemah. Iya. Tapi kalau yang lemah sama lemah, yang dilihat itu nilai KB-nya pasti. KB atau KA-nya. Dibandingin dulu. Sama-sama lemah nih gitu. Yang dilihat itu adalah KB atau KA-nya. Tapi setelah Ya. itu pun tetap ada rumusnya kan. KW per KA kali KB kalau nggak salah gitu. Apa KW per KB kali KA. Nah itu. Coba Kawin. make sure. Lupa itu yang begini. Ya. Dah, nomor 12. Tentukan pH larutan 50 mili NH4OH. Nah, NH4OH itu harus tahu dulu. Ini masuk ke ini pasti basa. Nah, basa apa dia? Itu yang harus tahu. Basa NH4. Basa NH4OH itu basa sekuat. nggak Tidak sih. lemah. Oh Dia iya masuk Kak. ke basa lemah. Nah, karena dia masuk ke basa lemah dan dia punya pasti punya KB dicampur dengan asam kuat. Nah, ketika dicampur dengan asam kuat, apa yang terjadi? Nah, ini tuh perlu mereaksikan namanya. Namanya mereaksikan. Kan KB-nya 10 pangkat minim. Iya aja. Berarti kita nyari molarnya dulu Kak. Mol. Enggak. Nah, kita tuh dicampurin dulu kayak kita buat ini dulu NH4OH ditambah Kita HCl. cari
reaksinya kan Kak, jadinya itu kan NH4Cl ditambah H2O. NH4-nya positif. Nah, NH4OH-nya itu kan kita cari molnya dulu atau milimol sih orang biasanya nyari mol. Ya itu tadi yang ditambah NH4. Aduh. Penjabaran rumus 50, ini bentar ini 50 kali 0,05 berapa tuh? Buat cari itu. 50 kali 10 pangkat min 3 kan Kak itu tuh? Enggak perlu pakai ini. Jangan dicari dulu, kita cari molnya dulu. Setelah kita cari mol, baru kita nentuin. Cari molnya dulu. Nanti kan kita lihat tuh dia sisanya di mana. Nah, itu kita perlu lihat sisanya di mana dia. 4 angka belakang 0,25. Berarti 0,0025. 50 kali 0,05. Kalikan gini aja. Iya kan? 0,0025 dah. Enggak, 50 kali 0,05 kan 0,5. 0,5 kali 5 adalah 2,5 dong berarti di sini. Gimana ini? 50 kali 0,05. Wah ya Kak, efek malam nih ya. Aduh. Oh iya Kak, 2,5. HCl 25 kali 0,05. Coba. 50 kali 0,5. Jadi 0,5 kali 5. Kakak nyoret di mana sih? Itu di bawah kelihatannya. 2,5 di sini belum. 2,5. Oh, Kakak langsung ditaruh. Berarti di NH4 itu 25 ditambah HCl-nya gitu Kak. HCl-nya berarti ya, belum, bentar. 2,5 HCl itu berapa? Cari dulu molnya. Caranya sama, kalikan aja 0,25 kali 0,05. Itu mengalihkan antara mililiter dengan 25. 2,5. 25 dikali 0,05 itu beda. Ini loh HCl-nya akan beda. 25 dikali 0,05. Berapa sih Kak? 1,25. 1,25. Nah, berarti kan yang paling kecil HCl kan 1,25. Itu 1,25 ini turun. Ini juga semua koefisiennya 1, berarti ini juga 1,25. Dan ini 1,25. Nah, inilah berarti 2,5 dikurang 1,25 itu adalah 1,25. Iya, 1,25. Yang ini NH4Cl itu juga 1,25. Inilah yang dimanakan namanya larutan penyangga asam atau penyangga asam atau bata lah ini namanya itu. Tapi intinya kan dia sisanya di mana kalau kita kurang. Berarti kan bukan sisa di HCl. Tempat kalau dia sisa di HCl, berarti nanti rumusnya adalah pakai larutan asam kuat, pH asam kuat nanti. Tapi karena dia larutan sisanya adalah di basa lemah dan juga garamnya, berarti ini masuk ke dalam larutan penyangga. Makanya pakai rumusnya konsentrasi dari H+ sama dengan Kb kali konsentrasi asam lemak yang
OH-nya tadi dibagi dengan garamnya. Nah, kan ini 1,25. Berarti kan ini KB-nya 10 pangkat min 5 dikali ininya 1,25 per 1,25 alias 1. Kan awalnya 1,25 sama 1,25 1. Jadi konsentrasi H plusnya berapa? 10 pangkat min 5 alias pH-nya adalah 5. Selesai. Bentar ya Kak. Tadi kan H plusnya KB kali OH min per. Nggak perlu nyari itu. Kamu nggak perlu nyari di awal, pH-nya itu nggak perlu nyari di awal. Tapi ketika pencampuran dua elemen nih, kalau dia asam kuat sama asam kuat kan, sama asam kuat sama basa kuat kan langsung 7 tuh gas. Berarti akselerasi. Tapi ini kan dia asam kuat sama basa lemah. Itu harus direaksikan dulu. Nggak boleh tiba-tiba langsung ini, enggak. Kita ngelihat dulu yang manakah dia itu berhenti apa sisanya di mana. Itu kita perlu lihat. Nah, kalau ini kan konteksnya sisanya di NH4OH, di basa lemahnya sama garamnya NH4Cl kan. Nah, berarti ini pakai larutan penyangga. Iya. Nah, kalau itu barulah gunakan rumus larutan penyangga ini untuk mencari pH-nya. Bukan dari awal udah kamu cari akar KB kali MB, nggak perlu. Paham? Iya kan ini rumus kakak nih jadi kan beda gak sih? Nah, ini apa KB kali? KB kali konsentrasi OH- per G kan? Itu kan larutan penyangga. Coba. Sama mau kimia. Iya, KB kali itu H plus. Rumusnya apa? Coba ingatin lagi. Intinya tuh ada yang atas, ada yang bawah. Entah KB garam. kali iya Kak, KB kali MOH Kak per garam. Benar. 1,25 jadi KB no. H plus KB. Satu koma dua lima. Oh, oke. Paham. Aman. Jadi gitu. Jadi nggak perlu nyari yang ribet. Nah, tapi konteksnya itu lagi sama ya. Pokoknya selain dari kuat sama kuat, itu perlu direaksikan. Nggak boleh nggak direaksikan tuh nggak bisa. Berarti harus dibuat apa dulu? Harus dibuat asam kuat sama basa kuat, direaksikan. Setelah direaksikan, baru kita dapetin ini konteksnya. Iya, berarti langsung itu. Oke, Kak. Nah, nanti kelihatan misalnya ternyata pas direaksikan itu malah nggak sisa di NH4OH sama NH4Cl, atau dia sisa cuma garam sama HCl-nya. Nah, kalau ini yang sisa berarti yang fokusnya ke HCl, bukan yang lain. Otomatis dia rumusnya adalah A kali MA, nggak pakai rumus yang di bawah ini. Ya, kalau Jadi, yang sisanya di HCl. iya, kalau sisanya dia di kuat. Pokoknya apapun nanti kan misalnya tiba-tiba bereaksi nih, ternyata kok sisanya di kuat nih gitu. Ya udah, kalau itu pakai gas yang kuat semua, baik itu asam maupun basa gitu. Oke, Kak. Oke. Kak, ini kita lesnya sampai semua itu ya, Kak. Sampai semuanya udah terbahas. Nanti Kakak konfir aja berapa jamnya.
Oh, nggak bisa soalnya udah janji sama yang lain 10.04 selesai. Oh, ya sudah. Ah, nggak apa ya. Lo udah janji sama temen tadi mau ketemu jam 10. Udah telat juga kan kitanya. Mm-mm. Oke. Nomor ini ya kita bahas yang Yang ini masa aku tuh kayak yang hitung-hitungan gitu loh. Karena kan uh-uh. hitung-hitungan ada teorinya kayak nomor nomor 15. Kamu 13 14 itu kan kamu bisa cari. Nama nomor Ya. 15 itu adalah NH3. NH3 itu yang lemah dia. Ya NH3 itu lemah, basa lemah dicampur dengan HCl. HCl. Nah, coba kamu buatnya sama kayak tadi. Pasti kamu akan ketemu pH-nya berapa. Kamu buat dulu reaksinya, coba. 15. Oh, kemam. Ya, 200. Ya. Iya berarti reaksinya NH3 tambah HCl. Mm-mm. Nomor 15. Jadi NH4Cl. Mm-mm. Di NH3-nya 0,08 nggak? 0,4 kali Nggak perlu. Kamu 0. nggak perlu mengkali-kali itu nggak perlu. Karena kalikan aja 200 kali 0,4. Nggak perlu 0,2. Karena kita akan membuatnya menjadi milimol dia. 200 kali 0,4 berarti Kak? Kayak gitu. 280. 80. HCl-nya 280. Berapa? NH4Cl ada. Jadinya NH4Cl kan ada ya, berarti nggak mana sih Kak? Dia kan yang habis tuh di NH3 sama HCl. Iya Mm-mm. nggak? Bener nggak? Kan ini 200 dengan 0,4. Dan 200 sama 0,4. Berarti habis dia NH3 sama HCl kan? Iya, jadi kan yang Ya, ngasih berarti satu fokusnya di ke NH4Cl berarti. NH4Cl. Tidak ke garamnya berarti fokusnya. Nah, berarti Mm-mm. kan habisnya di sini berarti 0, berapa? 200 kali 0,4 kan 80. Mm-mm. Nah, berarti kita perlu nyari konsentrasi OH M-nya, molarnya. Nah, mencari molarnya itu berarti adalah kita bagi dulu 80. 80 kan dalam bentuk milimol kan? Iya, 80 milimol dibagi dengan total semuanya 200 mili tambah 200 mili alias 400 mili. mili. Sehingga milimol sama milimol kan nanti jadi molar karena Iya, sama-sama mili. Nah, berarti 80 bagi 400 berapa? Nah, itu 80 bagi 400. Ini 0,2. 0,2. Nah, berarti M-nya 0,2. Nah, kalau dia sisanya di NH4Cl berarti pakai rumusnya adalah akar KB dari kali MB kan? Iya, KB-nya ini 10 / 5, MB-nya 0,2. Itu. akar KB kali MB. KB-nya tadi 10 pangkat. KB-nya tadi 10 pangkat min 5 nggak sih, Kak? Hmm. MB-nya 0,2. 0,2 sama dengan 10 pangkat
Jadinya kan 2 kali 10 berapa sih Kak? 2 kali 10 pangkat 5, 2 kali 10 pangkat 1. 6 dong. 2 kali 10 pangkat min 6, iya. Akar dari 2 kali 10 pangkat min 6. Berapa? Jadi 1,4 kali 10 pangkat min 3. Udah, jadi 10 pangkat 1,4 kali 10 pangkat min 3. Udah gitu. Berarti kan 2 kali 10 pangkat min 6. 3. Min 6. Berarti akarnya adalah 1,4 kali 10 pangkat min 3. Itu kan baru POH. Oh iya, ada. Kan perlu nyari apa kalau begitu? PH. Iya. Jadi 14 kurang 1,4 kali 10 pangkat min 3. Jadi sama dengan Oh, bukannya di-lock-in dulu ya, Kak? Apa enggak? Kan dia ini kan asam yang kuat. Asam nggak sih yang kuat? Nah, berarti kalau asam kuat ya berarti pH asam. Nggak perlu pakai pH basah. Berarti selesai 3 kurang log 1,4. Jawabannya adalah? Kurang. Ya, berarti kan pH-nya kan 14 kurang. Kok pakai 14? Bukannya dia asam kuat ya? Bukannya dia konsentrasi H+ ya? Tadi kata kakak POH itu. Coba lihat, kalau misalnya dia NH4 sama HCl, itu dia jadi KB atau MB? Sorry, dia tuh jadi H+ atau OH-. H+. Ya udah, berarti kan itu. Kan konteks rumusnya itu. Jadi H+. Ya udah 3 kurang log 1,4. Jawabannya. 3 kurang log 1,4. Udah. Artinya sering kebalik-balik. Pokoknya kalau aku prinsipnya cuma satu. Ketika asam kuat sama asam lemah, asam kuat sama basa lemah nih. Nah, berarti yang dilihat itu kan yang kuatnya, fokusnya itu ke yang kuat. Berarti H+-nya, berarti dia jadi H+. Kalau dia nanti basa kuat sama asam lemah, basa kuat yang menang. Pokoknya yang kuat yang menang. Enggak. Tadi kalau basa kuat sama pokoknya kuncinya cuma satu. Kamu cuma nulis ini aja. Yang kuat yang menang itu. Oh, yang kuat yang menang. Makanya kalau misalnya nanti itu HCl sama NH3, berarti ini konsentrasi H+, karena HCl itu yang kuat, bukan NH3. Kalau kuat sama kuat, Kak? Ya, kuat sama kuat kan 7 tadi. Oh iya. Aman ya? Oke, thank you untuk hari ini. Aku udah ditunggu sama temanku soalnya. Iya. Oke, itu lagi ya, dipelajarin lagi. Oke, Kak. Oke, bye-bye.